Itulah tokoh nasional nih, jelek-jelek gini, tiba-tiba didatangi anak muda pakai jaket, mencak-mencak, nuding-nuding saya, melotot-melototi saya. Kalau saya radikal, rumah makan Bali 2 itu kemarin hancur itu. Oh ini betul, memang dia harus ditolak. Sebetulnya saya kurang suka juga kepada orang-orang yang minim pengetahuan agama disebut radikal. Karena pada dasarnya radik itu mendalam. Justru kepada orang-orang yang tidak paham agama tapi ngomong agama, itu saya bukan mengatakan dia radikal, tetapi dangkal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukronillah, amma ba'd. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita tetap berada di jalur yang diinginkan oleh Allah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang lucu sekali melihat kemudian bagaimana Sugeng Raharja atau Gus Nur atau tokoh nasional sangat lucu sekali. Kalau benar itu sikap gentle Anda, saya kira kenapa marah-marahnya tidak kemarin, malah pulang dulu ke rumah, pasang kamera, kemudian marah-marah di depan kamera. Itu yang pertama. Dan keradikalan Anda, saya kira pandangan orang lain itu juga sama. Mulut Anda yang seringkali tidak dijaga, sehingga sayang niat Anda ada yang membatalkan, niat baik Anda ada yang mengganggu gitu loh. Kalau pembangunan pesantren itu adalah kemudian kebaikan untuk nanti bisa dipetik di akhirat kelak, maka sayang ada yang menolak. Saya akan ulangi lagi ini. Harusnya kemudian introspeksi diri. Kenapa ada orang yang mempermainkan Anda? Kenapa ada masyarakat yang bahkan menolak Anda? Mendirikan pesantren loh, yang maha suci katakanlah. Jenisnya pesantren, lembaga pesantren itu maha suci lah katakan. Kenapa ditolak oleh masyarakat? Yang secara analoginya masyarakat membutuhkan kesucian itu. Maka persoalannya bukan di pesantrennya, di siapa yang mau membangun pesantren dan bagaimana karakternya, bagaimana ajarannya. Oke, itu yang menjadi perhatian dan pertimbangan masyarakat, saya kira. Sehingga muncul sosok Pak Eko untuk bahkan mempermainkan Anda. Ketemu dengan Eko yang kemarin marah-marah itu. Gus, kalau andai kata cara ceramah sampean itu tidak frontal, Gus, kami nerima, kami welcome. Kami tidak melarang pesantren, Gus. Saya ini santri, bukan abal-abal kayak mereka semua. Statement nih, saya paham dengan 10 rokaat. Saya paham dengan 3:11 ayat 1. Kemaafin dan punya nama baik. Seorang Somad, Haji Hidayah. panggil karena simpulnya. Sekarang lelurnya, bos-bosnya panggil semua. Saya di sini. Kalau saya radikal, beres kemarin Eko itu. Entah saya, entah Eko yang kalah kalau saya radikal ini. Bayangkan, boleh nggak saya sombong dikit? Boleh ya? Habib Saugi, Guswal. Boleh nggak saya sombong? Karena yang muncul nama cuma itu di koran. Saya nggak kenal yang lain. Gus Nur, umur 46 tahun, anak 4, udah melalang buana kemana-mana, berkorban tanah, jiwa, raga untuk Nusantara, untuk NKRI, bedah rumah, bedah masjid, nyantuni fakir miskin. Bukan hanya teori kayak kalian itu. Sudah punya pesantren di Palu. Ya kalau saya boleh sombong, GR dikit lah, tokoh nasional nih, jelek-jelek gini, tiba-tiba didatangi anak muda pakai jaket, mencak-mencak, nuding-nuding saya, melotot-melototi saya. Kenapa tidak introspeksi diri, malah misuh-misuh, malah kemudian benak publik, saya kira benak publik bahkan akan mengarah kepada justru memang Sugeng Raharja harus ditolak. Ketika mau mendirikan pesantren, memang harus ditolak. Kenapa? Ya memang sikapnya seperti itu kok.
sikapnya seperti itu? Apakah mencerminkan kiai? Apakah mencerminkan ustadz? Apakah mencerminkan dai nasional? Sangat tidak, saya kira. Saya kira sangat tidak. Itu yang membuat kemudian orang menolak Anda, Pak Sugeng. Kenapa tidak diberikan ruang sedikit diri Anda untuk memaafkan katakanlah orang lain yang mempermainkan Anda? Saya kira kalau misal Anda ketika sudah kejadian itu datang ke rumah, pasang kamera, saya akan memaafkan kehilapan kalian semua meskipun saya dipermainkan. Bukan malah kemudian kesana kemari ngomongnya, tokoh nasional dimarahin anak bau kencur sambil merokok. Itu sikap apa yang keluar? Kalau Anda mencerminkan diri sebagai tokoh nasional atau dai nasional lah, katakan memposisikan diri sebagai itu. Kalau Anda anak jalanan yang tidak tahu etika, moral, dan akhlak, baru bisa ngomong seperti itu. Kalau Anda mau membangun pesantren, mengklaim diri sebagai ustadz bahkan dai nasional, maka sikap seperti itu bakal menjadi kecaman publik dan bakal jadi catatan merah, saya kira. Justru akan menjadi catatan merah. Oh, ini betul, memang dia harus ditolak. Oh, ngomongnya seperti itu kok. Benar apa yang kemudian Pak Eko kemudian omongkan pas di awal. Meskipun pada akhirnya di ending video itu seolah Pak Eko minta maaf. Dan ternyata minta maaf Pak Eko kan malah menyakitkan. Minta maaf malah Anda yang dipermainkan. Kasihan sekali. Masyarakat supaya hafal Quran, mencetak generasi hafal Quran. Ini kan keren maksud dan tujuannya, sangat baik kok, sangat mulia kok. Tapi dengan Anda yang mendirikan dan Anda yang punya karakter itu, yang kemudian publik menganggap bahwa Anda radikal. Radik itu memang itu filsafat ya, bahasa filsafat. Radik itu mengakar, mendalam. Fundamen mendasar. Sebetulnya saya kurang suka juga kepada orang-orang yang minim pengetahuan agama disebut radikal. Karena pada dasarnya radik itu mendalam. Justru kepada orang-orang yang tidak paham agama tapi ngomong agama, itu saya bukan mengatakan dia radikal, tetapi dangkal. Dangkal itu minim pengetahuan agama. Tapi ngomong tentang agama seolah-olah dia dalam punya pemahaman agama. Radik itu mendalam, mengakar. Pemahaman agama yang mendalam, pemahaman Al-Quran yang mendalam, pemahaman hadis yang mendalam, tentu tidak akan melahirkan sikap, saya kira seperti Pak Sugeng Ngurah Pemahaman agama yang mendalam, pemahaman Al-Quran yang mendalam, pemahaman hadis yang mendalam akan mengeluarkan sikap. Sikapnya akan keluar sebagaimana saya kira dicerminkan oleh almarhum Gus Dur. Oke. Hari ini Gus Mus, kemudian Pak Quraisy Shihab. Mendalam. Oke, saya kira itu mendalam dia punya pemahaman agama, maka keluar sikapnya karena punya pemahaman agama yang mendalam. Santun, oke, enak didengarkan ketika berbicara dengan amat sangat sederhana tapi mudah dicerna, tidak tapi dangkal. Itu ketika ucapan seperti itu dipahami, ketika sikap seperti itu dipahami sebagai radikal, maka mau tidak mau yaitu ya radikal. Tapi secara arti bahasa, saya kira secara makna bahasa memang bukan radikal orang-orang seperti Gus Nur ini ya, tetapi dangkal, dan ini harus dipahami serta disadari saya kira oleh Sugeng Ngurah Harja. Maka pantas saya kira jika ketika Anda mendirikan pesantren kemudian masyarakat menolaknya, meskipun Anda mengatakan bahwa yang mengajar bukan Anda, tetapi lambat laun Anda akan datang ke pesantren itu
dan mungkin juga akan ceramah di sana. Dan itu yang membahayakan. Sementara Anda secara sikap keagamaan seperti itu meresahkan. Oke, introspeksi dirilah. Karena kita bukan malaikat dan bukan nabi. Yang mungkin sikap Pak Eko benar, yang mungkin sikap warga di sana adalah cambukan kepada Anda bahwa sebagai manusia Anda itu berhak untuk disalahkan oleh manusia yang lain. Bahwa sebagai manusia kita harus menyadari bahwa mungkin kita yang salah. Mungkin kita yang salah. Koreksi diri. Itu yang paling penting saya kira Pak Suyuki. Satu kali lagi, sayang pembangunan pesantren yang punya cita-cita serta tujuan mulia dibatalkan oleh masyarakat. Sayang. Niat Anda yang baik menjadi dipandang buruk oleh masyarakat. Bukan salah masyarakat. Introspeksi dirilah. Pahami dan sadarilah karakter diri. Sehingga kemudian bisa memperbaikinya. Dan mudah-mudahan ke depannya ketika Anda mau membangun pesantren dimanapun tidak akan menolaknya. Ketika Anda secara ucapan dan secara sikap bisa diterima oleh seluruh masyarakat Indonesia, maka tidak mungkin ketika Anda mau membangun pesantren ditolak. Kenapa ditolak? Karena masyarakat merasa tidak nyaman dengan ucapan dan sikap Anda. Maka ketika seperti itu perbaiki diri sehingga nantinya bisa diterima oleh seluruh masyarakat yang ada di Republik ini. Mau membangun pesantren dimanapun pasti bakal didukung, apalagi gratis. Punya cita-cita yang sangat mulia, tinggi. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.